Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani, NIM J1B 018022, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi ketiga sampai ke-6. Yang pertama, erodibilitas tanah. Kepekaan tanah terhadap erosi mudah tidaknya suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuhnya butir-butir hujan dan atau oleh kekuatan aliran permukaan. Proses erosi, tahap pengelupasan, tahap penangkutan, tahap pengedapan. Bentuk erosi, erosi lembar, erosi alur, erosi parit. Faktor erodibilitas tanah, sifat tanah, faktor erosi lainnya, faktor pengelolaan tanah. Sifat fisik tanah, yang pertama tekstur, kedua struktur, ketiga jenis mineral, keempat kesuburan tanah, dan kedalaman sifat lapisan tanah. Bahan organik berperan pada suatu proses pembentukan dan peningkatan seperti penstabilan agregat tanah. Pengikatan dan penstabilan agregat tanah oleh bahan organik dilakukan melalui pengikatan secara fisik butir-butir primer tanah oleh micelia jamur dan akar-akar halus. Tanaman, pengikatan secara kimia, bahan organik yang masih berbentuk serasa seperti daun, ranting, dan sebagainya yang belum hancur, yang menutupi permukaan tanah, merupakan pelindung tanah terhadap kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh. Bahan organik juga menghambat aliran permukaan sehingga kecepatan aliran lebih lambat dan relatif tidak merusak. Bahan organik yang sudah mengalami pelapukan mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air yang tinggi sampai 2-3 kali berat keringnya. Pengaruh bahan organik memperlambat aliran permukaan dan memantapkan agregat tanah, meningkatkan infiltrasi tanah. Struktur tanah, bentuk dan stabilitas agregat, serta presentasi tanah yang teragregasi sangat berperan dalam menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang paling peka terhadap erosi adalah tanah yang paling rendah presentasinya agregasinya atau porli agregat. Tanah-tanah dengan tingkat agregasi tinggi berstruktur kersal atau granular sarang. Tingkat penyerapan air lebih tinggi daripada tanah yang tidak berstruktur atau susunan butir-butir primer yang lain. Jenis mineral. Jenis mineral sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat tanah yang dihasilkan. Mineral liat, smektit, mempunyai nisbah silika terhadap sesquicida yang tinggi, dan diketahui bahwa tanah-tanah yang bentuknya mengandung liat ini bersifat mengembang dan hanya sedikit plastis jika basah, sehingga agregatnya tidak begitu stabil dalam air dan oleh karenanya mudah tererosi. Kedalaman dan sifat lapisan tanah merupakan karakteristik profil tanah yang berpengaruh terhadap erodibilitas tanah. Sifat lapis tanah yang sangat berpengaruh terhadap laju peresapan air ke dalam tanah. Tanah-tanah yang diangkat seperti entisol umumnya mempunyai kemampuan untuk menampung air relatif rendah. Sedangkan pada tanah-tanah yang tergolong iltisol atau alvisol, keberadaan horizon nawah permukaan yang bersifat kedap dapat menjadi faktor penghambat peresapan air ke dalam tanah. Kesuburan tanah. Pengaruh kesuburan tanah terhadap erodibilitas tanah berpangkal pada kaitannya dengan pertumbuhan tanah.
Pada tanah yang relatif lebih subur, pertumbuhan tanaman akan relatif lebih baik, berdampak pada tingkat kemampuan penyerapan air oleh tanah. Pada lahan yang subur, keberadaan sumber-sumber bahan organik tanah akan lebih terjamin peranan bahan organik dalam membentukkan kepekaan tanah terhadap erosi sangat penting. Lanjut, konservasi tanah dan air. Konservasi tanah adalah semua perlakuan fisik yang diberikan kepada tanah dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Sedangkan konservasi air adalah tindakan penampungan air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara atau tetap yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Konservasi tanah: teras, rorak, nusa vertikal, barisan batu, bendungan, saluran drainase. Teras merupakan metode konservasi yang ditunjukkan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerap air oleh tanah. Teras bangku atau teras tangga. Teras bangku atau teras tangga dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah bagian bawah sehingga terjadi suatu deretan bangunan yang berbentuk seperti tangga. Teras gulut adalah barisan guludan yang dilengkapi saluran air di bagian belakang gulutnya. Metode ini dikenal pula pada istilah guludan bersaluran. Teras kredit adalah teras yang berbentuk secara bertahap karena tertahannya partikel-partikel tanah yang tererosi oleh barisan tanaman yang ditanam secara rapat seperti tanaman pagar atau seperti rumput yang ditanam secara konflik. Teras individu adalah teras yang dibuat pada setiap individu tanaman, terutama tanaman tahunan. Jenis tanaman ini bisa diaplikasikan pada area perkebunan atau tanaman buah-buahan. Saluran drainase yang pertama adalah saluran pengelak, saluran teras, saluran pembuangan air dan bangunan terjunan. Pengelolaan air permukaan: 1. Pengendalian air permukaan, 2. Pemanenan air, 3. Peningkatan kapasitas infiltrasi tanah, 4. Pengolahan tanah, 5. Penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolakan air, yang terakhir melapisi saluran air. Pengelolaan air bawah permukaan: perbaikan drainase, pengendalian perkolasi dan aliran bawah permukaan, perubahan struktur tanah lapisan bawah, efisiensi penggunaan air, banyaknya hasil yang didapatkan, persatuan air yang digunakan yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan kering per meter kubik air, dapat ditingkatkan dengan cara mengurangi banyaknya air yang diberikan, mengurangi kebocoran saluran irigasi, meningkatkan produktivitas pergiliran pemberian air dan pemberian air secara terputus. Teknologi pemanenan air. Teknologi pemanenan air sangat diperlukan pada kawasan karakteristik sebagai berikut: kawasan beriklim kering dan semi kering, 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air di dalam tanah. Semua lahan berlereng atau bergelombang sampai
berbukit dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga tidak dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama. Daerah beriklim basah yang mempunyai periode kritis atau stres air. Keuntungan pemanenan air meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman dan ternak, meningkatkan intensitas tanam, produksi, pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani, mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi, menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha. Kerugian pemanenan air memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin, mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan, memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air. Teknik pemanenan air: saluran peresapan, rorak, embung, musa vertikal. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.